Selamat datang di Lonceng Dunia. Seperti biasa kali ini kita akan eksplorasi tentang misteri-misteri di Indonesia. Sejumlah misteri tentang Indonesia belum banyak terpecahkan hingga saat ini. Bahkan, misteri yang belum terpecahkan tersebut menarik perhatian warga dunia. Indonesia merupakan negara besar dan memiliki banyak sejarah hingga kisah-kisah unik. Kepulauan Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki kisah dan penemuan yang bermacam-macam. Dari banyaknya penemuan di Indonesia, ternyata ada yang menarik perhatian dunia. Mulai dari balok misterius bertuliskan Cipetir, Atlantis, piramida tertua di muka bumi hingga darah orang Indonesia yang ada di Madagaskar. Apa saja misteri di Indonesia yang masih belum terpecahkan hingga saat ini? Yang pertama, balok misterius. Sebuah benda berbentuk persegi hitam, mirip talenan, terbawa ombak di seantero Eropa. Tak ada yang tahu dari mana benda itu berasal. Hanya ada petunjuk kata, Cipetir, yang tercetak di permukaan kenyal itu. Salah satu orang yang menemukannya, Tracy Williams, warga New Cornwall, Inggris berusaha memecahkan misterinya. Ia melacaknya dari kata, Cipetir. Hasil riset menemukan kata tersebut bersesuaian dengan nama sebuah kebun karet di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Kebun tersebut yang beroperasi sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketika Nusantara masih bernama Hindia Belanda. Hasil penelitian menyebutkan benda persegi itu sejatinya bukan karet, tetapi mirip guta perca atau getah perca, lateks koagulasi dari cairan getah murni yang dapat mengeras dan berasal dari pohon jenis Sapotaceae yang dapat dipadatkan, umumnya terdapat di semenanjung Malaysia. Pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, bahan itu digunakan sebagai insulasi kabel telegraf yang melintang di dasar laut. Williams lantas menyebarkan temuannya itu di laman Facebook-nya. Orang-orang pun makin ramai merespons dan berbagi kisah, Cipetir, temuannya. Benda persegi tersebut ditemukan tak hanya di Inggris dan Wales, tapi sampai di Shetland, Channel Islands, Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Sejumlah orang juga melaporkan temuan karung dan gulungan karet. Diduga balok Cipetir itu adalah tumpahan kargo kapal Jepang Miyazaki Maru yang tenggelam pada Mei tahun 1917 di tengah Perang Dunia I. Yang kedua, misteri perempuan Nusantara. Madagaskar merupakan salah satu daerah yang menjadi daya tarik antropolog untuk meneliti. Diketahui, selama ribuan tahun tidak ada manusia. Bahkan, pulau keempat terbesar dunia itu sebelumnya hanya dihuni hewan lemur. Namun, hasil penelitian menyebutkan penduduk Madagaskar memiliki nenek moyang dari Indonesia. Seperti dimuat situs sains, PSORC.com, penelitian genetika yang dipimpin Murray Cox dari Massey University Selandia Baru mengungkap hal mengejutkan, bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar adalah 30 perempuan 28 di antaranya yang berasal dari Indonesia. Petunjuk didapatkan dari uji DNA 266 orang dari 3 etnis Malagasy orang asli Madagaskar dan analisis mitokondria atau baterai sel yang gennya diwariskan dari ibu. Hal yang tak biasa tentang pulau ini adalah, Madagaskar terletak sangat jauh dari Indonesia. Ia juga dihuni belakangan, ketika sebagian besar dunia telah berpenghuni, kata peneliti dari Massey University Selandia Baru, Murray Cox. Para perempuan Nusantara itu datang ke pulau di pesisir benua Afrika itu pada 1200 tahun. Diduga, kapal mereka tenggelam kala itu. Simulasi komputer juga menunjukkan, permukiman pertama di Madagaskar ada pada tahun 830 Masehi, saat yang bersamaan dengan berkembangnya perdagangan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di Sumatera. Ada faktor lain yang menunjukkan kontribusi Nusantara, yakni bahasa. Dari segi linguistik, penduduk Madagaskar bicara dalam bahasa, yang asal-usulnya bisa dilacak sampai Indonesia. Sebagian besar dari leksikon Maanyan, bahasa yang dipraktekkan sehari-hari di masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, di wilayah pedalaman. Juga ditemukan segelintir bahasa yang akarnya dari Jawa, Melayu, atau Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gambang. Juga peralatan makan yang sangat tropis, sistem tanam padi, pisang, ubi jalar di sela-sela hutan. Bagaimana para perempuan ini sampai di Madagaskar, hingga kini masih jadi misteri besar. Yang ketiga, Atlantis di Indonesia, dari catatan filsuf Yunani Plato dalam dialog, Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 330 sebelum Masehi menjadi petunjuk yang memicu pencarian besar-besaran terhadap sebuah peradaban yang hilang, Atlantis.
Menurut Plato, Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules. Pulau berperadaban maju itu konon memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera. Hanya dalam waktu 1 hari 1 malam, sejumlah ilmuwan dan petualang berusaha menyibak lautan untuk mencari tahu di mana posisi Atlantis. Konon, lokasinya ada di Spanyol, Kepulauan Mediterania, Gurun Sahara, Amerika Tengah, Antartika, Afrika, atau Samudera Atlantik yang namanya mirip. Namun, kata penulis Brasil Aricio Santos, Atlantis tak kunjung ditemukan karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Atlantis berada di Samudera Hindia, di belahan lain bumi, kata dia. Pria berlatar belakang fisika nuklir itu menunjuk Indonesia sebagai lokasi persisnya. Dalam bukunya, Atlantis The Lost Continents Finally Found, Santos menggambarkan Atlantis berada di the most volcanic region in the world, alias daerah paling banyak gunung berapinya. Dan, seperti dikutip laman atlan.org, faktanya Indonesia terdiri dari ribuan gunung berapi yang berubah menjadi pulau-pulau. Indonesia juga pernah mengalami bencana letusan Gunung Krakatau dan Tambora. Bahkan, Danau Toba di Sumatera adalah bekas salah satu kawah gunung berapi. Letusan beberapa gunung berapi secara bersamaan, kata Santos, menyelimuti permukaan bumi mencairkan es dan memicu ombak raksasa yang menenggelamkan Atlantis. Namun Atlantis hingga kini masih menjadi cerita misteri. Yang keempat, manusia Hobbit. Gabungan peneliti dari Indonesia dan Australia melakukan ekskavasi di Gua Batu Kapur Liang Bua. Mereka menemukan fosil tengkorak kecil dan bagian rahang bawah. Meski mungil, namun, ia memiliki susunan gigi dewasa. Tulang yang membatu itu diperkirakan berusia 180.000 tahun. Ini bukan tengkorak anak kecil, tapi sosok dewasa mini salah satu hominid atau makhluk mirip manusia dewasa terkecil yang pernah ditemukan, kata Mike Morwood dari University of Wollongong, Australia saat mengumumkan temuannya. Sejumlah fosil belulang lain kemudian diekskavasi dan diidentifikasikan sebagai spesies hominid yang disebut sebagai Homo floresiensis. Sejak penemuan tersebut, para peneliti berusaha menguak misteri asal-usulnya. Pada 2010, para ilmuwan mengungkap bahwa peralatan batu yang ditemukan di Flores menunjukkan bahwa nenek moyang manusia Hobbit tinggal di wilayah itu pada 1 juta tahun lalu. Kemudian, muncul dugaan bahwa nenek moyang Hobbit adalah Homo erectus yang menuai perdebatan sengit soal peranannya dalam rantai evolusi manusia. Fosil Homo erectus yang ditemukan di Sangiran, wilayah tepi Bengawan Solo di Jawa Tengah pada abad ke-19 diduga berusia 1,5 juta tahun. Belakangan, seperti dikutip dari situs Live Science, para ahli menemukan peralatan dari batu yang diperkirakan berasal dari masa 118.194.000 tahun lalu. Peralatan itu diperkirakan milik kerabat misterius manusia. Namun, bukan Homo erectus atau Homo floresiensis. Mereka sama sekali berbeda. Mungkin nenek moyang manusia Hobbit. Mungkin ada spesies hominid yang sama sekali berbeda di Sulawesi sebelum manusia modern datang menggunakan perahu sekitar 50.000 tahun lalu, kata pemimpin studi, Gerrit van den Berg, dari University of Wollongong, Australia. Para peneliti masih menguak misteri apa gerangan manusia purba yang membuat alat batu tersebut. Yang kelima, piramida tertua di bumi. Sejarawan Belanda, N.J. Krom terpukau saat melihat situs megalitikum di permukaan sebuah bukit di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1914. Sang ilmuwan menduganya sebagai kuburan. Namun, warga lokal mengira itu istana Prabu Siliwangi yang gagal dibangun dalam waktu semalam. Kemudian, tahun 2011, Gunung Padang kembali jadi pusat perhatian. Saat itu, temuan tim peneliti katastrofi purba yang dibentuk kantor staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana mengungkapkan, apa yang dilihat N.J. Krom baru sekedar permukaan. Hal menarik, kata mereka sejatinya ada di perut Gunung Padang. Diduga, situs tersebut bukanlah bukit alami, melainkan sebuah bangunan buatan manusia masa lalu yang berperadaban maju, yang bentuknya pundek berundak mirip piramida. Jika terbukti, bisa jadi Gunung Padang adalah punden berundak terbesar di dunia. Bahkan yang tertua, yang keenam, kapal hantu di Medan. Suatu hari pada bulan Juni tahun 1947, dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka City of Baltimore dan Silver Star menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda, SSO Orang Medan. Atau, Orang Medan,
Seorang operator di kapal orang Medan mengirimkan kode Morse. Isinya, semua awak kapal, termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta dan anjungan. Mungkin semuanya telah meninggal dunia. Kemudian kalimat terakhir diterima, "Aku akan mati." Seperti dikutip dari Daily Mail pada 2015. Setelah itu pesan radio terputus. Pesan mengerikan tersebut juga didengar pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Kemudian, para operator radio penerima berusaha melacak sumber sinyal dan menentukan bahwa pesan tersebut datang dari SSO Orang Medan, yang juga ada di Selat Malaka. Kapal Silver Star adalah yang terdekat. Nahodanya lalu memutar haluan mendekati lokasi Orang Medan. Mereka menemukan kapal itu terapung di lautan. Yang mengerikan, jasad-jasad para krunya bertebaran di dek. Semuanya dalam kondisi mengerikan, mata terbelalak. Ekspresi ketakutan dan horor terlihat jelas dalam wajah-wajah beku. Pun dengan anjing kapal yang ditemukan mati. Awak kapal AS, Silver Star yang melakukan pengecekan tak menemukan tanda-tanda kekerasan, tak ada darah yang merembes, tiada tanda-tanda perlawanan. Kapten Silver Star memerintahkan agar tali pengeret dipasangkan ke Orang Medan, agar kapal tersebut bisa ditarik ke pelabuhan terdekat, supaya aparat bisa menyelidiki apa gerangan penebar maut di bahtera tersebut. Namun, sebelum niatan itu terlaksana, asap tebal mengepul dari bagian kapal. Kemudian, ledakan terjadi. Orang Medan pun tenggelam. Semua bukti-bukti karam ke dasar laut. Legenda Orang Medan menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dijadikan artikel majalah-majalah spesialisasi kisah misteri. Sebuah laporan resmi terkait kapal itu bahkan muncul dalam Proceeding of the Merchant Marine Council US Coast Guard edisi Mei tahun 1952. Hingga kini belum diketahui, apakah Orang Medan kisah nyata atau bohong belaka. Baik, sampai di sini saja pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian ingin mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang sulit diungkap atau fenomena tentang kegelapan dunia, silakan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam Lonceng Dunia.